Hai guys, bertemu kami kembali Ahmad Nur Hidayat dalam YouTube channel. Kali ini kita ingin mengetahui lebih dalam bagaimana seorang inovator menemukan satu kreativitasnya. Dalam hal ini adalah kemarin kita bicara mengenai pupuk biotipul yang bisa meningkatkan produktivitas tanaman pertanian para petani. Sekarang kita bersama Pak Oleh, yaitu seorang inovator di Kabupaten Kuningan ini. Beliau punya satu produk yang cukup menarik, yaitu kopi luwak tanpa luwak. Assalamualaikum Pak Soleh, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Pak Hidayat. Nah, kita ya ketemu yang kedua kalinya ini hari ini. Terima kasih sudah hadir di YouTube channel Pak. Ya. Kita pengen mengeksplor tentang penemuan Bapak, yaitu kopi luwak tanpa luwak. Sekaligus kita juga ingin mengetahui kreativitas atau inovasi itu muncul dari mana sebenarnya. Jadi dua poin itu yang mau kita eksplor Pak. Nah, tadi saya sempat dapat informasi dari teman-teman bahwa Pak Oleh ini adalah orang yang langka sebenarnya di Republik ini, khususnya di Kabupaten Kuningan, karena Bapak menawarkan satu inovasi-inovasi. Dan khusus kaitannya dengan kopi luwak, saya dapat cerita Pak bahwa pada era Pak SBY dulu, Pak SBY itu menawarkan atau menyajikan kopi luwak kepada tamu kehormatan Presiden Obama dari Amerika. Kemudian Presiden Obama cukup tertarik dengan kopi itu, dan kemudian ada perwakilan dari produsen kopi luwak itu mengirimkannya ke White House, ke istananya Presiden Amerika. Nah, ternyata di White House itu ditolak. Karena dianggap kopi luwak ini kan hasil buangan ya, atau fesesnya dari luwak gitu kan. Nah, ini dianggap tidak higienis, sehingga itu nggak bisa masuk ke White House, kopi luwak kita saat itu. Nah, itu sempat jadi komplain dari masyarakat. Kalau di kita, tradisi kita malah kopi luwak ini kan kopi yang menurut orang beda cita rasanya gitu kan, karena punya kekhususan rasa dan fermentasinya gitu. Nah, sebenarnya ini kalau Pak SBY saat itu tahu bahwa ini ada kopi luwak tanpa luwak. Nah, ini kan bisa menjadi inovasi. Jadi orang-orang yang mungkin menganggap bahwa fesesnya luwak itu satu apa istilahnya yang tidak mengenakan gitu kan. Nah, ini ada satu proses yang ini adalah penemuan Bapak, bagaimana kita bisa menghasilkan kopi luwak tanpa luwak. Jadi tidak harus melibatkan luwak dalam arti yang sebenarnya begitu kan. Nah, saya ingin tanya Pak, mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail ya. Pertama, kopi luwak tanpa luwak itu apa maksudnya dan kenapa kemudian ada inovasi itu? Terima kasih Pak Dayat. Yang pertama ide muncul ingin mengembangkan luwak tanpa luwak, pertama adalah teman saya membuka kedai kopi di Kuningan. Datang ada dari tokoh dari Jakarta sebagai tenaga ahlinya. Dia menceritakan bahwa salah satu kunci keberhasilan untuk meningkatkan cita rasa adalah dengan proses fermentasi. Nah, kebetulan pada saat itu saya sudah punya sedikit pengalaman teknologi fermentasi dengan pupuk biotipul. Nah, dari ide tersebut mengembangkan ada kopi luwak. Nah, jadi kelanjutan dari inovasi yang itu, pertama ya. tadi ya. Jadi dikembangkan kalau dari biotipul itu fermentasi dari salah satu bahan bakunya adalah dari limbah tahu dan tempe, sayurannya bakteri saya kembangkan sendiri. Nah, sekarang bakterinya dari mana? Luwak tanpa luwak. Nah, luwak tanpa luwak ada dua pendekatan untuk mengembangkan bakteri ngambilnya. Yang pertama dari usus luwak. Caranya disuntik kalau di lab itu ya. Kalau di Kuningan saya nggak punya lab. Jadi saya ngambil dari feses luwak langsung. Berarti kotoran luwak begitu keluar saya ambil. Itu sebagai langkah awal untuk pembuatan starternya. Nah, dari starter itu kami kembangkan selama kurang lebih sekitar 3 minggu jadi F0, kemudian dikembangkan lagi jadi F1 dan F2, jadilah jadi starter luwak tanpa luwak. Itu diambil fesesnya karena diambil bakterinya untuk fermentasi. Iya. Jadi para prinsipnya itu yang membedakan kopi luwak dengan kopi luwak tanpa luwak. Kalau kopi luwak itu adalah hewan luwak memakan buah kopi yang merah. Pasti kalau hewan luwak tidak mungkin memakan buah kopi yang warna hijau. Yang hijau dia nggak mau. Dia mau. Belum matang. Belum matang. Pasti yang merah. Merah. Nah, yang merah dimakan.
kemudian diproses fermentasi dalam usus. Nah, yang luwak tanpa luwak prosesnya sama dengan fermentasi bakteri di usus luwak, bakterinya sama, cuma bedanya adalah bukan di usus tapi dalam suatu fermentor. Bisa dalam bentuk dalam drum plastik atau ember yang sangat standar dengan ember juga bisa. Lama fermentasi selama 7 hari udah jadi. 7 hari udah jadi. Udah jadi. Dan itu bisa diatur berapa banyak jumlahnya sesuai bisa diatur. ya, Nah, kelebihan kopi luwak tanpa luwak yang pertama adalah secara bisnis dari aspek waktu lebih cepat. Nggak harus nunggu dia keluar dulu berapa lama gitu ya. Yang kedua tidak ketergantungan dengan hewan luwak. Ya. Yang ketiga tidak ketergantungan dengan musim kopi. Kalau hewan luwak ketergantungan dengan musim kopi. Pada saat kopi tidak berbuah, tidak mungkin hewan luwak makan buah kopi. Iya. Paling kalau makan pepaya, tidak ada kopi pepaya kan. Seperti gitu Bijinya kan. pun langsung cair, hancur lah gitu. Nah, itu. Kelebihan yang keempat adalah bisa diproduksi secara massal. Kenapa? Bahan bakunya menggunakan gabah. Bukan gabah. Jadi gabah bisa distok banyak dalam satu gudang. Dengan kadar air sekitar 12%. Nanti pada saat diproduksi, gabah difermentasi selama 7 hari bisa diproduksi secara massal. Berarti itu nggak perlu feses luwak lagi ya Pak? Tidak perlu feses. Karena udah ada F0-nya Iya, tadi, betul. starternya tadi. Starternya itu. Hanya di awalnya aja. Awalnya aja, betul. Dan kemudian bakteri itu dikembangkan di gabah itu nanti. Iya, betul. Itu waktunya sekitar 7 hari udah jadi. Kalau rasa Pak, menurut orang gimana rasanya? Nah, betul sekali Pak. Itu pasti akan menanyakan rasa seperti apa. Iya, jangan beda. Sampai beda cuma kan. klaim doang ya, gitu betul. kan. Ya. Ternyata saya untuk membuktikan karena ini udah mulai proses tahapan lomba teknologi tepat guna juga di tingkat kabupaten, di provinsi juga, alhamdulillah menjadi juara lomba TTG tingkat provinsi. Lomba ya? Iya. Menang Pak ya? Menang juara 2. Juara 2 ya, luar biasa. Kemudian Sebagai kemarin inovasi. diusung mewakili Jawa Barat lomba TTG tingkat nasional. Nah itu. Nah ternyata begitu masuk lomba tidak bisa menyampaikan, membuktikan kopi luwak tanpa luwak enak tanpa ada bukti. Iya. Nah salah satu caranya adalah saya ujikan uji lab. Di balai di Puslit Koka Jember. Koka. Ya. Khusus untuk kopi. Khusus kopi. Jember. Ya, hasil lab alhamdulillah kopi robusta sama kopi arabica. Itu dia skornya di atas 80. Di atas masuk specialty. Masuk specialty. Untuk yang arabica skornya 84,3, untuk yang robusta 83,5. Jadi di atas specialty. Iya. Jadi pembuktian kopi luwak tanpa luwak secara cita rasa berdasarkan hasil dari peneliti dari Jember di atas specialty. Jadi proven. Ya. Di lab lagi kan? Di lab. Bukan sekedar di mulut orang yang... Sertifikat itu juga ada. Sertifikatnya juga ada. Luar biasa. Kalau dari peminatnya sudah banyak Pak? Sudah mulai. Yang mereka tertarik adalah yang tadi itu Pak. Kopi LTL saya singkat. LTL. Luwak tanpa luwak. Luwak tanpa luwak. Nah itu. Nah mereka tuh beli teknologinya atau beli kopinya? Beli kopinya. Beli kopinya. Ya. Sudah berapa banyak Pak kalau boleh tahu nih kalau buka dapur nih per bulan berapa kilo nih kira-kira? Ya, masih sedikit. Masih sedikit. Mungkin karena belum banyak orang tahu kali ya, Pak. Betul. Mudah-mudahan dengan video channel ini kita bisa masyarakat penasaran dan lebih higienis, lebih terjangkau karena secara ekonomis untuk kopi luwak asli itu di atas 1,5 juta per kilo. Jadi kalau asli 1,5 juta per kilonya. Ya. Kalau Bapak kopi luwak tanpa luwak hanya 800.000 per kilo. Hanya 800.000 per kilo. Dengan kualitas yang sama. Wow. Guys, ini luar biasa ruang bisnis ini. Ruang bisnis. Kalau kita bisa jual ini dengan ada selisih 250 ribuan. 50%. 100% selisihnya. Wah, ini kalau didengar para pengusaha kopi bisa pesanan Bapak bisa nggak berhenti nanti nih. Bapak kapasitas produksinya nggak ada masalah. Nggak ada masalah, bisa menyesuaikan. Tergantung permintaan konsumen nanti. Kenapa nggak kita punya cita-cita menawarkan kopi luwak tanpa luwak dengan harga yang murah? Nah, jadi orang nggak berpikir ini kelas premium tuh. Betul. Nanti mungkin kalau udah sekarang permintaan pas sudah masyarakat udah terbiasa bisa lebih murah lagi. Iya. Kalau dari manfaat katanya lebih strong yang fermentasi ya Pak ya. Jadi dengan kopi yang mungkin nggak terlalu banyak tapi kualitasnya kayak seperti yang kopi standar begitu kan.
Jadi ciri khas kopi luwak tanpa luwak itu yang dari para konsumen yang sudah merasakan itu di aftertaste-nya. Di aftertaste-nya. Ya, jadi begitu. Citra rasa Ya, yang jadi beda. lebih apa cita khas luwaknya itu di lidah lebih tahan lama. Iya, Itu iya. khasnya seperti Iya, itu. iya, iya. Ya, seperti itu. Luar biasa, dan saya kira ini satu terobosan ya kalau cara bisnis 50% berarti kan 2 kali lipat. 2 kali lipat, keuntungannya. Dan, ya, dan saya kira saya harus memanggil nih pengusaha-pengusaha kopi di Indonesia, kalau Anda bergerak di kopi luwak, temui Pak Oleh. Nanti kita akan Amin. kasih captionnya di bawah bagaimana cara kontak Pak Oleh. Biar langsung hubungin langsung ke beliau aja, jangan ke saya nggak usah pakai komisi Pak. Jadi ini sepenuhnya ke Pak Oleh, biar Pak Oleh juga makin maju usahanya dan teman-teman pengusaha juga makin happy. Ini kan mempertemukan kita kolaborasi antara pengusaha dengan para inovator gitu. Dan jangan lupa doain saya kalau udah sukses. Kita butuh doa aja gitu ya. Dan ada lagi Pak, Oke. inovasi berikutnya di kopi. Apa itu Pak? Kopi Wintop. Wintop. Iya. Apa itu Pak? Wintop itu adalah singkatan. Pertama, ide membuat kopi Wintop itu waktu mendapatkan hak halal dari MUI, saya mencantumkan nama labelnya kopi wine. Kopi wine. Oh. Ternyata ditolak oleh MUI. Iyalah, karena penamaannya itu pakai wine itu. wine itu tidak boleh. Nah, saya itu dikasih waktu selama 2 hari. Boleh ganti nama wine-nya, selama 2 hari saya tunggu. Saya muncul ide diplesetkan Wintop. Awalnya Wintop itu wine yang petop. Iya. Ternyata dari masukan dari teman-teman, wine itu bahasa Inggris. Menang. Iya. Top juara. Udah menang juara. Ya, jadi Wintop itu menang cita rasanya, top khasiatnya. Tahu khasiatnya. Khasiatnya dari berbagai konsumen bisa untuk alternatif untuk penyakit diabetes. Alternatif penyakit Untuk diabetes yang punya gula. Ya. Kopi Wintop Kopi ini. Wintop itu sama untuk meningkatkan vitalitas Akhirnya juga. MUI ngasih sertifikat halal nggak? Halal. Wintop, walaupun Wintop. itu ada wine-nya gitu, Iya. tapi tetap halal. Itu wine hanya apa Iya. istilahnya Pak? Ya, betul. Cita rasanya Cita aja. rasa betul. Bukan karena ada alkohol ya gitu ya? Iya. Oh, luar biasa. Itu prosesnya melalui fermentasi. Nah, itu bahan bakunya dari robusta. Nah, inspirasi mengembangkan kopi Wintop itu masukan dari para punya kebijakan dari Provinsi Jawa Barat agar mengangkat kopi robusta. Karena kopi robusta disebut kopi rakyat. Ya. Paling murah. Harganya sekitar 35.000 1 kilo green bean. Arabica. Tersedia di mana-mana. Ya, Arabica di atas 100.000. Jauh sekali. Jauh sekali. Nah, dengan kopi Wintop ternyata robusta jadi naik, malahan bisa 1 juta 1 kilo sekarang. Iya. Tapi kasihan penikmat kopi kayak saya dong Pak, jadi mahal harganya. Iya. Tapi kan ada khasiatnya. Tapi gitu. nilai manfaatnya berbeda Pak. Iya, Nah, benar. kelebihannya Pak kalau untuk menikmat kopi di kedai-kedai biasanya berlama-lama, menunggu lama di kedai itu lama-lama. 1 jam, 2 jam hanya membayar dengan secangkir kopi. Tapi dengan kopi Wintop tidak boleh berlama-lama. Karena menunggu 15 menit, 13 menit itu ada khasiat untuk meningkatkan vitalitas. Nah, itu. Jadi saya sih nggak tertarik sama vitalitas. Saya sebenarnya gula darahnya nih. Kebetulan orang tua saya ada gula darah. Iya. Jadi boleh nanti saya pesan nih Pak ke Bapak. Iya. Kemudian Bapak ajarkan. Ya, Saya mau kirim ke orang tua biar Iya. gula darahnya Iya. normal lah Iya, gitu ya. Ternyata dari kopi bisa ya, luar Bisa. biasa. Ternyata ada beberapa pengakuan dari yang sudah merasakan kopi Wintop itu ada relaksasi saraf, jadi tenang. Yang kedua, tubuh agak lebih hangat, lebih hangat. Berarti peredaran darah lebih lancar. Betul. Seperti gitu. Tapi nggak mabok kan? Enggak. Ini murni kopi. Iya. Tanpa ada campuran Wine. herbal apapun. Iya. Murni kopi. Murni kopi ya. Murni kopi. Betul. Saya pesan loh Pak, jangan Amin. lupa Ini Iya. melalui Kang Eko ini. Iya, siap. Untuk orang tua saya nih. Kemudian bicara mengenai inovasi, kan Bapak tadi idenya tuh banyak ya, mulai dari pupuk, Iya. kopi luwak tanpa luwak, atau Wintop. Nah, saya ingin tanya Pak, sumber inovasi Bapak itu dari mana sebenarnya? Apa yang membuat Bapak itu kok mau menemukan seperti itu dan ketemu begitu? Yang pertama adalah saya punya filosofi 2 konsep kaitan dengan inovasi. Yang pertama adalah mengembangkan kreativitas tanpa batas. Kreativitas Tanpa batas. tanpa batas. Kemudian mengembangkan inovasi tanpa basa-basi. Inovasi Tanpa basa-basi. Jadi Apa inovasi itu? betul-betul dibutuhkan untuk masyarakat dan untuk alam.
Jadi nggak ada basa-basinya, langsung aja jalan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya kemanfaatan untuk alam dan sesama manusia itu kan memberikan manfaat juga bagi sesama yang lainnya. Inovasi tanpa batas dan inovasi tanpa basa-basi. Iya. Kreativitas tanpa batas, Kreativitas tanpa batas dan inovasi tanpa basa-basi. Oke. Kalau lihat dari inovasi atau kreativitas itu kan kesannya nih Pak ya, buat anak muda, wah mahal. Betul. Belum ada pertentangan lah pasti. Nah, gimana Bapak mengatasi itu? Yang saya rasakan memang betul berlawanan. Dianggapnya itu beda dengan yang lain. Nah, saya penuh keyakinan kalau selama itu ada manfaatnya untuk alam dan sesama, insya Allah dengan secara bertahap bisa membuktikan kepada alam sama sesama, responnya akan berbalik baik kepada kita. Baik. Dan apa terakhir Pak, pesan-pesan buat anak-anak muda Pak, anak-anak milenial, ya pendengar atau yang menontonkan YouTube ini, bagaimana supaya kita ini punya kemampuan kreativitas yang tinggi dan mau melakukan inovasi Pak? Iya. Yang pertama, para milenial itu harus dinamis menghadapi teknologi. Dan yang kedua adalah dinamis juga dengan pangsa pasar. Sekarang dengan globalisasi, sektor pertanian sangat dibutuhkan sekali. Cuma permasalahannya lahan semakin terbatas, jumlah penduduk semakin meningkat. Dengan sendirinya maka perlu ada kreativitas meningkatkan produksi dengan memanfaatkan tanah yang ada seperti itu. Dan ini sudah proven ya, cuman bagaimana masyarakat mau mencoba, mau memasarkan, dan akhirnya kita semua punya punya produktivitas yang tinggi dengan hal yang terbatas itu. Betul sekali. Ya. Oleh, terima kasih banyak oleh atas penjelasan Bapak, dan saya berharap dari YouTube channel ini teman-teman yang tadinya nggak tahu Pak tentang tadi kopi luwak tanpa luwak ya, kopi wine top ya, ini bisa teman-teman ketahui, dan teman-teman sekarang jadi tahu, oh ternyata kalau saya butuh kopi ini kontak ke Pak Oleh langsung. Dan saya kira ini adalah bagian dari inovasinya Pak Oleh, dan ini perlu dipasarkan seluas-luasnya kepada masyarakat kita, bahwa kita punya orang-orang yang yang menemukan tentang inovasi dan kreativitas. Dan saya kira tadi filosofi beliau adalah kreativitas tanpa batas dan inovasi tanpa basa-basi. Artinya kalau kita ingin melakukan inovasi, kita jalan aja. Kalau seandainya kita nanti menemukan yang terbaik dan ini bermanfaat, ini yang kita harapkan. Yang penting buat anak-anak muda jangan pernah malu ya untuk melakukan adaptasi teknologi, dinamisasi, dan kemudian bisa menawarkan sebuah solusi buat masyarakat. Itu kan inovasinya. Terima kasih banyak Pak Oleh atas penjelasannya dan ilmunya. Mudah-mudahan sukses terus buat Bapak. Salam buat keluarga, sehat selalu Pak. Buat teman-teman Ahmad Nur Hidayat YouTube channel, saya kira banyak pelajaran yang kita bisa petik dari dialog kita dengan Pak Oleh tadi. Dan jangan lupa kalau teman-teman butuh informasi mengenai Pak Oleh, bisa lihat di caption atau di bawah video ini. Kita akan cantumkan dan langsung aja direct ke beliau. Mudah-mudahan ada silaturahmi, kolaborasi, dan bisa membantu bisnis teman-teman semua. Sampai jumpa lagi, jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel kami ini agar teman-teman mendapatkan update yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.